Semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit representasi mengenai tugas saya, yaitu dengan mata kuliah bahan galian industri. Tugas ini sebagai penunjang nilai akademik saya. Dalam hal ini adalah ujian akhir semester. Pada tema yang akan saya bahas pada malam hari ini adalah hubungan batuan sedimen organik, yaitu batu bara dalam industri pertambangan serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya melangkah lebih jauh pada pembahasan, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Az-Zuhri Mahrus dengan NPM 0738241119 dari kelas C. Saya mahasiswa program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate. Langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu pengertian bahan galian industri. Mungkin seringkali kita masih mendengar pertanyaan-pertanyaan yang relevan di sekitar lingkungan kita, yakni apa sih bahan galian industri? Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan bahan galian industri. Bahan galian industri adalah bahan tambang non-logam yang berasal dari proses geologi alam dan ditambang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku maupun bahan penunjang dalam berbagai kegiatan industri, konstruksi, dan manufaktur, di mana nilai gunanya tidak ditentukan oleh kandungan logam atau energi, melainkan oleh sifat fisik dan kimianya seperti kekerasan, kemurnian, ukuran butir, daya tahan panas, serta kemampuan sebagai bahan pengikat atau pengisi. Bahan galian industri yang umumnya digunakan secara langsung melalui proses pengolahan sederhana untuk menghasilkan produk seperti semen, kaca, keramik, kertas, cat, pupuk, dan juga sebagai bahan bangunan, serta memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan industri karena ketersediaannya yang melimpah dan aplikasinya yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun pengertian batuan sedimen. Jadi batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk dari hasil pelepukan dan erosi batuan asal, sisa-sisa organisme atau presipitasi bahan kimia yang kemudian diangkut oleh air, angin, es, atau gravitasi yang diendapkan di suatu tempat. Dan selanjutnya, batuan sedimen mengalami proses pemadatan atau kompaksi serta penyemanan atau sementasi sehingga menjadi batuan padat. Yang batuan ini yang pada umumnya memiliki struktur berlapis dan mengandung fosil serta memperlihatkan butiran atau fragmen yang jelas dan banyak dijumpai di permukaan bumi serta dimanfaatkan secara luas dalam berbagai bidang seperti bahan bangunan, sumber bahan galian industri, dan penyimpanan sumber daya alam seperti air tanah, minyak, dan gas bumi. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui bahwa semua makhluk hidup yang hidup di atas permukaan bumi ini perlunya mengetahui bahwa kulit bumi itu terbentuk dari berbagai macam batuan yang dikelompokkan ke dalam 3 jenis batuan, yakni batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Nah, di sini saya mengkaji persoalan batuan sedimen organik, yaitu batu bara. Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Gambar di samping ini memperlihatkan proses pembentukan batuan, mulai dari keluarnya magma, batuan beku, sedimen, dan juga metamorf. Selanjutnya, adapun struktur batuan sedimen. Batuan
batuan sedimen umumnya tersusun dalam lapisan-lapisan yang terbentuk akibat proses pengendapan material secara bertahap. Yang pertama, batuan sedimen ini dia tersusun dari butiran atau fragmen, yaitu partikel penyusunnya dapat berupa pasir, kerikil, lumpur atau pecahan batuan lain yang terlihat jelas secara kasat mata maupun secara mikroskopis. Yang kedua, mengalami proses kompaksi dan sementasi. Endapan sedimen berubah menjadi batuan padat akibat daripada tekanan lapisan yang ada di atasnya atau terkompaksi dan pengikatan oleh mineral semen seperti kalsit, silika, atau oksida besi. Yang kemudian berikutnya, batuan sedimen seringkali mengandung fosil karena banyak batuan sedimen yang menyimpan sisa-sisa organisme purba seperti cangkang, tumbuhan, ataupun jejak kehidupan yang sehingga penting dalam kajian studi geologi dan juga sejarah bumi. Yang berikutnya adapun tekstur yang dimiliki oleh batuan sedimen, yaitu teksturnya yang relatif lebih lunak dibandingkan dengan batuan beku karena batuan ini pada umumnya mudah terlapukan dan memiliki kekuatan mekanik lebih rendah dibandingkan dengan batuan beku dan batuan metamorf. Gambar di samping ini merupakan salah satu batuan sedimen organik yang saya ambil, yakni batu bara. Karena batu bara ini adalah jenis batuan sedimen dengan kandungan karbon sebagai mineral utama dan juga hidrogen, belerang, dan oksigen dalam mineral sekundernya. Kandungan senyawa tersebut inilah yang membuat batu bara bisa mudah terbakar, sehingga batu bara dengan pengertian batu bara merupakan batuan fosil yang telah terbentuk secara alami lebih dari 340 juta tahun yang lalu. Berikutnya, adapun hubungan batuan sedimen dalam industri pertambangan. Jadi, batuan sedimen ini dia memiliki hubungan yang kompleks dengan industri pertambangan karena di mana dalam kegiatan pertambangan banyak sumber daya mineral dan energi yang terbentuk, terakumulasi, dan terperangkap di dalam lingkungan sedimen. Berbagai bahan tambang penting seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, batu kapur, fosfat, gipsum, pasir kuarsa, dan garam yang umumnya berasal dari proses sedimentasi atau terbentuk di dalam cekungan sedimen. Adapun struktur dan sifat batuan sedimen yang berlapis, berpori, dan bermeabel yang memungkinkan terjadinya akumulasi. Selanjutnya, adapun jenis-jenis batuan sedimen yang bermanfaat untuk pertambangan, yaitu yang pertama ada batu bara atau batuan sedimen organik, yakni batuan sedimen organik itu batuan yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan purba yang terendam selama jutaan tahun yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan juga bahan baku industri baja hingga produksi bahan kimia seperti amonia untuk pupuk. Yang kedua ada batu gamping atau kapur, yaitu terbentuk dari akumulasi cangkang, organisme laut, atau pengendapan kalsium karbonat yang dimanfaatkan dalam industri semen, pembuatan kapur, pemurnian baja, hingga industri kaca dan kertas. Yang berikutnya ada pasir kuarsa. Pasir kuarsa yang berasal dari pelapukan batuan yang kaya akan mineral kuarsa yang dimanfaatkan dalam industri gelas atau kaca, keramik, pengecoran logam, dan sebagai bahan filter air. Berikutnya ada batu lempung. Batu lempung yang termasuk dalam mineral industri seperti bentonit dan kaolin ini memiliki manfaat. Dalam hal ini kaolin memiliki manfaat sebagai bahan pengisi kertas dan keramik, sementara bentonit sangat penting dalam pengeboran minyak atau sebagai lumpur pemboran. Berikutnya adapun jenis-jenis batuan sedimen yang diolah dalam pertambangan, yaitu salah satu batuan sedimen yang dikelola dalam industri pertambangan adalah batu bara. Kenapa? Karena batu bara terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan purba yang terendapkan di lingkungan rawa, kemudian mengalami proses pemadatan dan perubahan kimia selama jutaan tahun.
sedimen organik. Dalam industri pertambangan, batu bara ditambang sebagai sumber energi utama untuk pembangkit listrik, industri semen, dan industri baja. Dalam proses penambangannya, yang umumnya dilakukan dengan menggunakan metode tambang terbuka atau tambang bawah tanah, semuanya itu tergantung dari kedalaman dan ketebalan lapisan batu bara tersebut. Batu bara memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berperan penting dalam mendukung kebutuhan energi serta kegiatan industri di berbagai sektor. Adapun tahapan-tahapan utama dalam proses pengolahan batu bara, yaitu ada yang pertama yaitu penghancuran atau crushing. Batu bara yang mentah, yang besar itu dipecahkan menjadi ukuran yang lebih kecil dengan menggunakan crusher. Nah, jadi teman-teman bisa lihat pada gambar di samping kanan, ini merupakan salah satu alat crusher yang bertujuan untuk menghancurkan batu bara atau mengecilkan batu bara dari ukuran yang lebih besar ke ukuran yang lebih kecil. Adapun poin kedua yaitu pencucian atau washing. Setelah batu bara dihancurkan, kemudian dilakukan pencucian atau washing. Proses ini menghilangkan abu, tanah, dan sulfur dengan mencuci menggunakan air, seringkali dengan metode flotasi atau pemisahan berdasarkan berat jenis atau pencucian fisik dan kimia. Yang ketiga, adapun pemisahan atau klasifikasi, yaitu batu bara yang sudah dihancurkan, disaring atau di-screening atau dipisahkan, diklasifikasi berdasarkan ukuran partikel agar seragam. Jadi ketika batu bara tadi yang sudah dihancurkan, itu batu bara tersebut akan dipisahkan berdasarkan ukuran-ukuran partikel agar ukuran-ukuran itu dia bisa seragam. Adapun poin yang keempat yaitu pengeringan. Ketika proses penghancuran, pencucian, dan pemisahan selesai, maka kita melakukan proses pengeringan, yaitu air sisa pencucian itu dihilangkan melalui filtrasi, pengeringan atau metode lain untuk meningkatkan nilai kalori batu bara. Yang kelima, ada pencampuran atau blending. Nah, di sini berbagai jenis batu bara dicampurkan untuk menghasilkan produk akhir dengan kualitas atau kadar kalori, abu, sulfur yang spesifik sesuai kebutuhan pelanggan yang ada di pasar. Nah, berikutnya, adapun manfaat batu bara dalam kehidupan manusia. Nah, jadi hubungan antara industri pertambangan yang orientasinya adalah pengelolaan batu bara terhadap kehidupan manusia itu memiliki hubungan yang sangat kompleks, karena di mana batu bara itu sendiri sebagai bahan energi utama untuk membangkitkan tenaga listrik yang bertujuan untuk menerangi rumah dan menggerakkan perangkat elektronik, serta menjadi bahan baku penting untuk industri baja, semen, pupuk, hingga produk kimia seperti plastik, cat, dan sabun. Bahkan bisa diolah menjadi bahan bakar alternatif dan material konstruksi inovatif. Jadi batu bara ini memiliki hubungan dan juga memiliki manfaat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bayangkan saja jikalau kita hidup tanpa adanya industri pertambangan yang orientasinya adalah pengelolaan batu bara, maka kita tidak akan merasakan terangnya rumah yang akan kita tempati pada sekarang ini. Dan manfaat batu bara yang telah saya pisahkan dalam beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, ada pembangkit listrik. Kenapa sih ada pembangkit listrik? Karena batu bara yang dibakar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik untuk rumah tangga. Nah, adapun pembangkit listrik ini mungkin masih banyak yang belum mengetahui bahwa sumber pembangkit tenaga listrik juga dihasilkan berkat hadirnya batu bara. Nah, jadi cara kerjanya itu batu bara akan dikonversikan menjadi bentuk uap panas atau terbentuk sumber tenaga yang bisa menghasilkan tenaga listrik dengan menggerakkan turbin generator listrik. Bahkan
dengan tenaga yang dihasilkan ini juga dia dapat mencapai pada tegangan sekitar 400.000 volt. Kemudian ada industri baja dan logam. Dalam industri baja dan logam ini batu bara digunakan sebagai bekas untuk bahan bakar smelter dalam memproduksi baja dan logam yang lainnya. Ini penting untuk konstruksi dan kendaraan. Yang berikutnya ada industri semen. Nah, dalam industri semen ini batu bara atau limbah dari pembakaran batu bara itu dapat kita olah menjadi bahan baku semen. Yang berikut adalah ada produk kimia. Jadi dalam hal ini ketika batu bara, pengelolaan batu bara itu bisa menjadi bahan dasar untuk cat, sabun, sampo, plastik, resin dan obat-obatan yang lainnya. Serta ada juga pemanfaatannya untuk pupuk, yaitu menjadi bahan baku produksi amonia untuk pupuk yang mendukung sektor pertanian. Nah, yang berikutnya adapun kita masuk pada kesimpulan pada materi kali ini, yaitu pada kesimpulannya batu bara memiliki hubungan yang sangat erat dengan industri pertambangan karena merupakan salah satu komoditas tambang sedimen utama yang ditambang secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku industri. Dalam industri pertambangan, batu bara dieksplorasi, ditambang, dan diolah melalui berbagai tahapan untuk menghasilkan bahan bakar yang siap digunakan, terutama sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga uap dan sebagai bahan bakar proses industri. Pada pemanfaatan batu bara dalam kehidupan sehari-hari sangat terasa melalui ketersediaan listrik karena sebagian besar energi listrik masih dihasilkan dari pembakaran batu bara serta melalui produk turunan seperti briket, kokas untuk industri baja dan bahan baku industri kimia. Maka dengan demikian batu bara berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi serta pembangunan infrastruktur dan kebutuhan energi masyarakat. Jadi mungkin itulah kesimpulan yang saya ambil pada materi pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi